Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4B. Di sini kami akan menjelaskan tugas TST yang merupakan output dari laporan sementara. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya Fathudil Janah Nur Faizatin dengan NRP 2042211056. Di sini juga ada teman saya, Abdillah Putra Adam dengan NRP 2042211016 dan ada Danang Adi Prasetyo dengan NRP 2042211042. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sistem pengukuran dan penginderaan menggunakan sensor pH. Oke, sebelum kita membahas mengenai sensor pH lebih lanjut, kita akan membahas mengenai poin-poin penting yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Ada 5 pembahasan. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi percobaan, dan yang keempat ada hasil dan pembahasan, serta yang kelima ada analisa dan kesimpulan. Oke, selanjutnya kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Bisa kita baca pada slide bahwa latar belakangnya yaitu pada tanaman pH memiliki dampak yang sangat penting. Nah, pengaruh pentingnya pH pada tanaman hidroponik yaitu pertama, tanaman tidak mampu menyerap nutrisi dari larutan apabila pH larutan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, tanaman akan layu. Ketiga, pH yang lebih dari 7,5 akan mengurangi ketersediaan zat besi, magnesium, dan tembaga. Sedangkan pH yang kurang dari 6 akan berdampak pada menurunnya daya larut terhadap asam fosfat, kalsium, dan magnesium. Nah, oleh sebab itu, dalam mengidentifikasi kadar pH, maka dibutuhkanlah sensor pH itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, maksud saya mengenai sensor pH. Yang pertama, sensor pH adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH atau derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Nah, sebuah sensor pH ini terdiri dari sebuah elektrode atau probe pengukur yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Kemudian ada mekanisme kerja sensor pH. Prinsip kerja terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Nah, ujung elektrode kaca adalah lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat. Nah, bulb ini dipasang dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang, yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl. Nah, di dalam larutan HCl ini terendam sebuah kawat elektrode panjang berbahan perak yang pada permukaannya terbentuk senyawa setimbang AgCl. Nah, konstantanya jumlah larutan HCl pada sistem ini membuat elektrode Ag atau AgCl memiliki nilai potensial stabil. Nah, inti sensor pH terdapat pada permukaan bulb kaca yang memiliki kemampuan untuk bertukar ion positif atau H+ dengan larutan terukur. Nah, penjelasan prinsip atau mekanisme kerja sensor pH bisa kita lihat pada gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pH air. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan pH air, di mana kadar keasaman cairan atau pH ini adalah suatu parameter yang pasti digunakan dalam mengetahui tingkat kadar keasaman atau kebasahan pada suatu cairan. Nah, indikator keasaman suatu cairan ini dapat menjadi hal terpenting dalam menggunakan cairan sebagai suatu alat kontrol kualitas air yang bersih. Selanjutnya ada microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer yang dikemas dalam satu chip IC atau Integrated Circuit yang bertugas dalam menerima, mengelola, dan mengirimkan suatu sinyal sesuai dengan program yang dijalankan. Selanjutnya kita juga membahas mengenai Arduino Uno. Arduino Uno merupakan sebuah board microcontroller yang didasarkan pada ATmega 328. Arduino Uno mempunyai 14 pin digital input dan output. Selanjutnya kita juga membahas mengenai Arduino IDE. Arduino IDE ini merupakan software yang kita gunakan untuk melakukan pembuatan suatu program di sebuah microcontroller seperti Arduino. Dengan kata lain, Arduino IDE adalah sebuah perangkat lunak yang bisa dipergunakan dalam pembuatan suatu program pada board Arduino. Yang terakhir ada karakteristik statik. Di sini kita juga membahas mengenai karakteristik statik,
yang merupakan sifat sebuah instrumen yang tidak tergantung pada waktu. Beberapa karakteristik statik instrumen yang sering kita gunakan ada range, span, akurasi, presisi, sensitivitas, linearitas, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi percobaan, yang dimana pada percobaan yang telah kami buat beberapa waktu lalu, sudah kami rangkum dengan membuat video, yang dimana dalam video tersebut terdapat juga mengenai pembahasan tentang alat-alatnya, terus bahan-bahannya, lalu ada juga langkah percobaan, cara kerja sensornya, serta pengambilan datanya. Berikut adalah video yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihul Janur Faizati dengan NRP 2042211056. Di sini saya dan kelompok saya akan membuat video mengenai mini project dari mata kuliah TST atau Teknologi Sensor dan Transducer. Nah, pada tugas kali ini kita mengambil atau membahas mengenai sensor pH. Pada percobaan kali ini yang pastinya kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Nah, sudah terlihat di sini alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada laptop yang sudah terinstall Arduino IDE. Terus di sini laptop juga berfungsi sebagai power supply 5 volt. Tak lupa di sini juga ada microcontroller Arduino Uno. Kemudian ada kabel jumper, kemudian ada sensor pH. Lalu ada modul sensor pH. Ada pula pH meter. Kemudian ada kabel USB tipe B, dan yang terakhir ada 10 gelas sampel air dengan pH yang berbeda-beda. Nama saya dengan Arif Prasetyo dengan NRP 2042211042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rancangan dari peralatan Arduino pH sensor yang dimana di sini merupakan codingan Arduino IDE yang kami program menggunakan software Arduino IDE sehingga tampak seperti ini. Dan kemudian di sini kami menyambungkan Arduino dengan komputer atau laptop menggunakan USB Type B. Ini Arduino sebagai controller, dan kemudian terdapat pin 5 volt yang kemudian pin 5 volt ini dihubungkan ke V++ yang ada di modul pH sensor. Kemudian di sini ada pin ground dari Arduino menuju ke ground juga dari modul pH sensornya, dan yang terakhir ada pin out A0 di sini dari Arduino ke pin out dari modul. Nah, kemudian di sini modulnya kami sambungkan dengan sensor pH ini. Perkenalkan, saya Abdillah Putra Adam, NRP 204221116 dari kelas 4B. Di sini saya akan melakukan pengambilan data. Yang pertama, saya akan mengambil data dengan pH kalibrator. Nah, lalu saya akan membandingkan dengan sensor pH yang telah kita rangkai. Di sini terdapat 10 sampel, yang dimana setiap sampel itu memiliki pH yang berbeda. Nah, di sini juga terdapat serial monitor, yang dimana pada serial monitor ini akan menampilkan nilai tegangan serta nilai pH-nya. Baik, untuk yang pertama kita akan lakukan uji menggunakan pH kalibratornya ya. Di sini terdapat pada sampel 1. Di sini bisa kita lihat nah, selanjutnya pada sampel yang kedua. Oke, selanjutnya sampel yang ketiga. Selanjutnya sampel yang keempat. Selanjutnya sampel yang kelima. Selanjutnya sampel yang keenam. Sampel yang ketujuh.
ke-8, sampel yang ke-9, dan sampel yang terakhir. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran dengan menggunakan rangkaian telah kami rangkai di sini dengan menggunakan sensor pH meter. Baik, kita akan mengambil data pada sampel yang pertama. Di sini terlihat pada serial monitornya. Oke, selanjutnya kita akan ambil sampel yang kedua. Dan terlihat pada serial monitor selanjutnya kita akan mengambil sampel yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengambil sampel yang keempat. Terlihat pada serial monitornya, di situ terlihat nilai pH dan juga tegangannya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil sampel yang kelima. Sampel yang kelima. Bisa dilihat pada serial monitornya. Selanjutnya kita mengambil sampel yang keenam. Terlihat pada serial monitornya. Selanjutnya ke sampel yang ketujuh. Selanjutnya sampel yang ke-8. Bisa dilihat pada serial monitornya. Selanjutnya pada sampel yang ke-9. Selanjutnya sampel yang terakhir yaitu pada sampel yang ke-10. Demikian pengambilan
kami dengan perbandingan dari pH kalibrator dan juga pH sensor dengan menggunakan 10 sampel pH yang berbeda, dan juga terdapat tadi layar serial monitornya yang untuk mengetahui nilai tegangan dan juga nilai pH-nya. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ada sesuatu hal yang salah, mohon dimaklumi karena juga kami di sini masih baru tahap pembelajaran. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pada kelompok kami. Tadi juga terdapat link YouTube yang bisa diakses sehingga bisa ya bisa diakses pada link di bawah tersebut, di bawah video tersebut. Next. Nah, dari percobaan yang telah dapati di sini dengan menggunakan 10 sampel, dengan menggunakan kalibrator dan juga sensor pH, di mana pada penugasan kali ini di pH sensornya itu juga dikeluarkan nilai tegangannya dengan hasil yang terdapat pada tabel ini. Next. Nah, pembahasan di sini menurut data dari percobaan yang kami dapatkan dari ke-10 sampel yang kami gunakan, ternyata larutan tersebut bersifat asam. Karena kami menggunakan cuka untuk mengatur keasaman dengan kadar yang berbeda di setiap sampelnya. Pada tabel data kalibrator yang nilainya pH kurang dari 7, data yang didapatkan sebagai berikut. Ada 4,6, 4, 3,9, 3,8, 3,7, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan pH sensor yang kami rangkai, hasilnya itu juga kurang dari 7 dengan memiliki 10 sampel yang sama yang diukur dengan kalibrator. Nah, data pH sensor yang didapatkan seperti berikut. Ada 4,76, 4,17, 4,11, 3,88, dan lain sebagainya. Yang artinya, larutan tersebut itu bersifat asam, tapi terdapat perbedaan atau selisih dari kalibrator dan pH sensor, dikarenakan pH sensor kami belum terkalibrasi. Kemudian terdapat tegangan yang dihasilkan dari pH sensor yang kami rangkai dengan program yang kami pakai pada software Arduino IDE. Dengan software tersebut dapat diketahui nilai tegangan dari pH sensor dan terdisplay pada serial monitor pada software Arduino IDE. Setiap nilai pH dapat mempengaruhi nilai keluaran tegangan, yang mana pada percobaan kami, nilai pH dan nilai tegangan itu bervariasi. Dapat dilihat pada tabel, semakin tinggi nilai pH, maka semakin kecil nilai tegangan. Dengan data nilai tegangan sebagai berikut. Ada 2,97, 3,07, 3,08, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik statik. Di sini terdapat akurasi. Dari hasil kami, nilai akurasi dari pH sensor yang kita gunakan yaitu sebesar 96,294%. Dan nilai tersebut itu bisa diakumulasikan menjadi baik karena lebih dari 95%. Selanjutnya ada resolusi. Di sini eh, memiliki nilai 1,96% dengan rumus yang sudah tertera pada PowerPoint di sini, yang dimana itu Imax dan Imin itu adalah nilai nilai tertinggi dan terendahnya. Oke, selanjutnya di sini ada sensitivitas dengan hasil 0,849 bisa diakumulasikan jadi 0,8 dengan 0,85 dengan rumus seperti yang ada di PPT. Selanjutnya ada karakteristik statik, yaitu yang pertama ada presisi. Tingkat presisi suatu pengukuran dapat dilihat dari standar deviasi yang dihasilkan. Untuk dari pengukuran yang telah kami lakukan, kami sudah dapat melakukan percobaan yang mana deviasi standarnya itu senilai 3,705 plus minus 0,5099, atau dalam bentuk persen yaitu 13,76%.
Di sini kami untuk mencari data deviasinya dapat menggunakan rumus ataupun menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel. Selanjutnya ada range. Range ini dapat dicari dengan mencari input minimum hingga input maksimum. Di sini input minimum dari sensor pH yang kami gunakan itu 3,23 hingga 4,76. Nah, untuk span sendiri dapat dicari dengan cara input maksimum dikurangi input minimum. Untuk input maksimumnya senilai 4,76 dan untuk input minimumnya 3,23 sehingga spannya itu 1,53. Yang kemudian di sini ada linearitas. Sensor pH ini dikatakan bersifat linear karena pada grafik di sini menunjukkan bahwa nilai input dan nilai output terletak pada sebuah garis lurus. Di sini sudah terlihat pada grafik linearitas yang mana pada saat pengukuran di sini ada tren lainnya yaitu tegangan untuk pH. Nilai pH dan tegangan itu bersifat linear sehingga sensor kami sudah dikatakan sebagai sensor yang sudah mencukupi karakteristik statik linearitas. Untuk analisanya, setelah melakukan percobaan menggunakan sensor pH, kami mencoba mengukur nilai karakteristik statik pada sensor pH tersebut. Didapatkan bahwa sensor pH yang kami gunakan memiliki range sebesar 3,23 hingga 4,76 dengan nilai span sebesar 1,53. Kemudian setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai akurasi yang sangat baik karena lebih dari sama dengan 95%, yaitu sebesar 96,294%. Kami juga mendapatkan bahwa nilai presisinya yaitu 3,705 plus minus 0,5099 ketika dalam bentuk persen yaitu 13,76%. Kemudian pH sensor ini memiliki nilai sensitivitas yang tinggi yaitu sebesar 0,849 atau dibulatkan 0,85. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan pengukuran terjadi nilai yang sering berubah-ubah yang disebabkan oleh pH sensor yang sering bergeser pada saat melakukan pengukuran terhadap sampel air. Lalu, sensor pH ini bersifat linear karena pada grafik sebelumnya menunjukkan bahwa nilai input dan nilai output terletak pada sebuah garis lurus. Selain itu, kami menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembacaan sensor pH yang kami gunakan. Faktor pertama adalah sampel air yang digunakan pada saat pengukuran menggunakan pH sensor. Hal ini dipengaruhi oleh kadar tetesan cuka. Hal ini dikarenakan cuka bersifat asam, sehingga pada saat cuka dilarutkan bersama air, maka akan membuat pH dari air tersebut menjadi asam, atau nilai pH di bawah 7. Faktor kedua adalah nilai tegangan yang dihasilkan oleh sensor pH berbanding terbalik dengan nilai pH yang dibuat. Artinya, semakin tinggi nilai pH, maka semakin kecil nilai tegangannya. Begitupun sebaliknya, karena semakin besar pH, maka ion penghantar akan semakin sedikit, sehingga tegangan yang dihasilkan semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil nilai pH, maka tegangan yang dihasilkan semakin besar. Di sisi lain, pada saat melakukan pengukuran dengan sampel yang berbeda, pH sensor harus dibersihkan terlebih dahulu agar pembacaan nilai pH air yang diukur dapat diukur dengan baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini setelah melakukan percobaan dan perhitungan karakteristik dari sensor pH yang kami pakai untuk mengukur kadar pH pada air, nah, maka kami dapat menyimpulkan bahwa dari percobaan dengan pengambilan ke 10 sampel didapatkan nilai akurasi sebesar 96,294%. Jadi akurasinya itu sangat baik karena lebih dari 95%. Serta memiliki nilai sensitivitas yang tinggi yaitu sebesar 0,849 atau bisa dibulatkan menjadi 0,85 dengan rata-rata juga 3,705 dengan kalibrator yang memiliki rata-rata 3,72 dan tegangan rata-rata 3,15 mendapatkan ketidakpastian pengukuran sebesar kurang lebih 0,5099 yaitu didapatkan dengan menggunakan metode standar deviasi. Dari percobaan kami, nilai tegangan yang dihasilkan oleh sensor pH berbanding terbalik dengan pH yang diukur. Artinya, semakin tinggi nilai pH, maka semakin kecil nilai tegangan. Itu pun sebaliknya. Karena semakin besar pH, maka ion
ion penghantar akan semakin sedikit, sehingga tegangan yang dihasilkan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai pH, maka tegangan yang dihasilkan semakin besar. Nah, pembacaan sensor pH yang kami rangkai itu tidak jauh berbeda dengan kalibrator. Dapat dilihat juga dari data hasil percobaan. Meskipun sensor pH belum terkalibrasi, tetapi akurasinya sudah dalam kategori baik. Oke, jadi itulah penjelasan dari kami mengenai laporan sementara dari tugas TST. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.